Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak, izin memperkenalkan nama saya Johannes Ezekiel Ambarita dari program studi teknik pertambangan angkatan 2022 dengan NIM 122370162. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi minggu kelima dari mata kuliah valuasi tambang yang memiliki judul pertemuan yaitu analisis kelayakan. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang jurnal atau resume dari analisis kelayakan. Nah, dalam analisis kelayakan itu ada yang disebut dengan NPV, yaitu Net Present Value, yang merupakan selisih yang didapatkan dari arus kas masuk saat ini dan arus kas keluar pada periode yang dalam waktu tertentu. Nah, secara umum NPV ini digunakan untuk menghitung untung atau rugi dari suatu bisnis. Nah, namun NPV juga dapat digunakan untuk perencanaan investasi. Nah, kemudian ada poin analisis kelayakan. Nah, dalam analisis kelayakan ini merupakan proses evaluasi secara menyeluruh terhadap sebuah proyek pertambangan untuk menentukan apakah proyek pertambangan tersebut layak dilaksanakan dari berbagai aspek teknis, ekonomi, dan lingkungan serta sosialnya. Nah, analisis kelayakan ini dapat dinilai dari berbagai teknis, yaitu yang pertama ada cadangan dan kualitas sumber daya dan menilai, kemudian yang kedua ada metode penambangan, memilih metode yang cocok, kemudian yang ketiga itu ada peralatan dan teknologi. Kemudian poin selanjutnya itu adalah analisis kelayakan dari segi ekonomi. Nah, dalam segi ekonomi ini kita dapat menganalisis kelayakannya itu dari yang pertama itu biaya investasi dan operasi. Kemudian yang kedua ada harga komoditas dan yang ketiga ada arus kas atau cash flow. Nah, kemudian yang terakhir itu ada penerimaan negara. Nah, penerimaan negara ini dibagi menjadi 4 poin, yaitu yang pertama ada pajak. Nah, sebenarnya kita tahu pajak ini dikenakan atas keuntungan bersih dari sebuah perusahaan. Kemudian ada royalti. Royalti ini merupakan kompensasi atas hak untuk mengeksplor sumber daya alam yang dimiliki sebuah negara. Kemudian yang ketiga ada dividend. Nah, dividend ini merupakan keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham termasuk pemerintah jika memiliki saham di perusahaan tersebut. Kemudian yang terakhir ada pajak pertumbuhan nilai atau PPN. Nah, pajak PPN ini merupakan pajak yang dikenakan atas setiap pertumbuhan nilai dari hasil tambang tersebut. Mungkin ini sekian yang bisa saya sampaikan mengenai materi analisis kelayakan pada pertemuan kelima ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, Pak.